Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, Channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah perihal cek peluang penempatan sesama P3 sekolah induk dan non induk P3K 2023. Apakah yang kalah nantinya kalah bersaing atau kalah peringkingan bakal tergeser dari sekolah induk, dan apakah yang lulus bisa menempati formasi di sekolah induk, di sekolah non induk yang lain teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi peluang penempatan sesama P3 sekolah induk dan non induk P3K 2023, apakah yang kalah tergeser? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kita langsung bahas ya. Di sini ada pertanyaan dari subscriber seperti ini. Bagaimana kalau sama-sama P3 bersaing dan P3 yang satunya hanya dia di sekolah induk sebagai guru mapel? Apakah kalau kalah nilai akan tergeser oleh P3 yang lebih tinggi? Nilai banyak yang seperti ini. Nilai banyak yang seperti ini sekarang. Ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Jadi di tahun 2023 ini teman-teman ya, tidak ada istilahnya guru dari sekolah lain menggeser guru induk teman-teman ya, sekalipun guru induk itu kalah bersaing atau kalah nilai. Istilahnya yang namanya tergeser itu adalah terlempar dari sekolah induk dan dimasuki oleh pelamar yang lulus. Itu tidak berlaku di tahun 2023 teman-teman. Jadi antara P3, anggaplah di sini P3 ya, P3 itu bersaing sesama P3 teman-teman. Nah, ini induk kan memperebutkan formasi sekolah induknya. Ternyata yang menang itu adalah pelamar dari luar sekolah induk. Nah, jadi nantinya penempatan itu akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang sudah mendapatkan mandat dari Panselnas. Bagaimana teknik penempatannya? Nantinya itu akan ada distribusi penempatan untuk pelamar P3 ke sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan guru, sepanjang di sekolah induk memang sudah tidak ada kebutuhan formasi. Jadi tidak memungkinkan untuk terjadi pergeseran teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi guru honorer induk. Tidak ada istilah menggeser sehingga Bapak Ibu kehilangan pekerjaan sebagai guru ya, tidak mungkin ya. Sekalipun teman-teman tidak lulus menjadi ASN P3K tahun 2023 ya. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya, bagi sesama pelamar P3. Nah, kita bisa buktikan di bagian sini. Kita buktikan di bagian aturan teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan di poin ketiga ya, di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi kalau di sekolah induk ada kebutuhan, maka teman-teman yang lulus akan ditempatkan di situ bagi P2 P3 ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Nah, di sini katakan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi nantinya bagi teman-teman yang lulus menjadi SMP 3K, nantinya teman-teman itu akan dicarikan sekolah oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah, tanpa harus menggeser guru honorer induk dari sekolah lain. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Jadi individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian jawaban lainnya ada di sini teman-teman ya. Kita perhatikan dulu di sini. Di sini ada jawaban lainnya juga. Di sini teman-teman ya, ini kan contoh logikanya ya. Ini contoh yang diberikan oleh Kemendikbud. Anggaplah ini P2 ya. Ini kan P2. Di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru teman-teman. Untuk P2 ini, sekolah induknya itu sudah kelebihan guru. Nah, kemudian di sini P2 ini lulus, anggaplah lulus tes CAT BKN. Nah, kira-kira apakah dia akan ditempatkan di sekolah induknya?
tidak mungkin ditempatkan di sekolah induknya teman-teman, karena sudah kelebihan guru dan tidak mungkin juga ke sekolah lain untuk menggeser guru honorer lain. Maka bagaimana solusinya? Di sini dikatakan oleh Kemendikbudristek, sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan atau ditempatkan sekolah yang masih butuh. Nah, jadi nanti teman-teman akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru, dan tidak mungkin di sekolah induk Bapak Ibu atau di sekolah teman-teman yang lain ya, logikanya. Jadi nantinya teman-teman tunggu saja informasi dari Kemendikbud, dari Dinas Pendidikan, bahwasanya ketika misalkan terjadi kelebihan guru, maka pelamar yang lulus itu akan dicarikan sekolah yang masih membutuhkan. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Nah, faktanya seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Faktanya seperti ini karena di tahun 2023 pada saat teman-teman mendaftar portal SSCSN itu tidak ada lagi ya, itu tidak ada istilahnya formasi dari sekolah lain yang didaftar. Misalkan sekolah A, SDA sekian formasinya, itu sudah tidak ada lagi. Nah, lokasi formasi itu seluruhnya tertulis Dinas Pendidikan ya, ingat, lokasi formasi seluruhnya tertulis Dinas Pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena seluruh formasi dari sekolah itu terpusat dan ditarik seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Tujuannya apa? Untuk terjadi pemerataan penempatan. Jangan sampai nanti ada guru honorer yang tergeser oleh guru lain yang lulus P3K Guru 2023. Makanya nantinya untuk pendistribusian penempatan akan dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan, BKPSDM pada khususnya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya, formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Jadi nantinya misalkan ini P3 bersaing, kemudian satu yang lulus, tidak mungkin ditempatkan di sekolah yang memang masih ada, tidak mungkin ditempatkan di sekolah untuk menggeser guru lain, tidak mungkin. Nantinya Dinas Pendidikan akan berupaya sekeras mungkin bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sekolah non induk tanpa harus menggeser guru induk dari sekolah lain. Makanya anggaplah di sekolah B. Nah, pemenang ini dibawa ke sekolah B teman-teman, karena di sekolah B ini memang masih membutuhkan guru dan tidak menggeser guru induk lain. Nah, jadi saya rasa apa ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira jawabannya ya. Jadi jawabannya seperti itu. Bagaimana kalau sama-sama P3 bersaing dan P3 yang satunya hanya dia di sekolah induk sebagai guru mapel, apakah kalau nilai akan tergeser oleh P3 lebih tinggi? Tidak mungkin tergeser teman-teman. Kenapa tidak mungkin? Karena nantinya formasi itu semuanya ada pada Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan melakukan pendistribusian penempatan. Jadi betul-betul diupayakan untuk terjadi pemerataan penempatan teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Nah, di sini juga ada yang bertanya, Pak, mohon penjelasannya terkait dengan hasil saya tes kemarin. Saya masuk pada P3 di daerah saya, formasi untuk BIM 14, tapi kita cuma 6 peserta. Kemudian nilai saya 532. Tapi setelah saya cek pesaing, ternyata saya berada pada nomor 5 teman-teman ya. Nah, jadi tidak masalah sekalipun teman-teman berada di nomor 6, teman-teman berpotensi untuk lulus menjadi SNP3K. Dasarnya di sini ada dua, karena teman-teman ini adalah pelamar P3. Kemudian kalau saya perhatikan formasi lebih banyak daripada peserta. Formasinya 14, pesertanya cuma 6. Jadi kalau P3 ini jumlahnya 6, itu bisa diangkat semua teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.